Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sahabat cerdas, tindak lanjut perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaven. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember tahun 1949. Kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember tahun 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember tahun 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember tahun 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Sahabat cerdas, pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Sedangkan proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sahabat cerdas, dengan adanya peristiwa konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun kita berada. Sekarang cobalah nyanyikan lagu syukur berikut ini bersama teman-temanmu dengan khidmat. Kemudian pahamilah makna lirik atau syairnya.
Pada lagu syukur terdapat nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan. Di antaranya, nilai cinta tanah air. Sikap patriotisme akan muncul saat nilai cinta tanah air sudah tertanam dalam sanubari, sehingga setiap individu akan terpanggil untuk membela, mengabdi, dan melindungi Indonesia dari segala ancaman. Kemudian nilai rela berkorban, artinya bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga pikiran, hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara. Sahabat cerdas, sebagai generasi sekarang, yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air antara lain: belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan, taat terhadap peraturan atau perundangan yang berlaku, menjaga dan memelihara fasilitas umum, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Sahabat cerdas, tahukah kalian, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14-18 Oktober tahun 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kesepakatan tersebut mereka beri judul "Berteman dalam Keragaman". Yang pertama, untuk menyikapi keragaman agama dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang dianut dengan sebaik-baiknya, tetap percaya pada agama yang dianut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, dan memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan ibadah. Kemudian untuk menyikapi keragaman budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, dan serimpi. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman, serta mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2 dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.